Ini saya juga mau komentar itu tadi sama Bu Koni juga benar. Jadi kan ada di berita itu dua pernyataannya Putin kan. Kalau Zelensky masih mau ngelawan, akan saya hilangkan Ukraina dari peta dunia kan. Iya. Tetapi kan sebenarnya nggak, berarti kan dia sebenarnya bukan mau menganeksasi, Pak. Dia cuman mau kasih tahu ke si Ukraina dan NATO ini kan. Tolong jangan mengancam saya, intinya begitu kan. Artinya tujuannya dia kan cuma mau berhenti di situ dan kasih tahu si Ukraina bahwa saya nggak main-main dengan ucapan saya. Jadi hanya mau berhenti di situ saja. Tadi bilangnya begini, targetnya itu kan pengakuan si Ukraina terhadap Crimea itu, karena Ukraina kan tidak mengakui Crimea, dianeksasi oleh Putin kan. Nah, targetnya pertama itu, kedua adalah jangan ada seperti diskriminasi terhadap orang-orang Rusia ada di Ukraina. Lanjut, Pak Putra. Jangankan ketua partai, Pak. Ketua tim KC aja ke luar negeri, tapi pakai isu pribadi, bukan jet pribadi, Pak. Oke, ini gilirannya Pak Santi Hammer tadi ya, sama Bung Beta nggak kebagian lah. Bung Beta nggak kebagian lagi dah. Oke, silakan Pak Santi Hammer. Terima kasih banyak. Salam semuanya dan segala macam ya. Minta maaf ya. Oke, lanjut. Salam, selamat malam. Shalom. Pak Santi Hammer saya jadikan co-host ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi ya Pak, tadi terlambat masuk. ada yang jurus sedikit lah. Nah, kemarin saya mengikuti Zoom yang dilakukan dari teman Inspirasi Merah Putih. Pembicara juga di Bu Koni. Ya, pembicara Bu Koni, ada juga duta besar Ukraina, ada itu mantan duta besar Ukraina di Indonesia, ada mantan duta besar Indonesia untuk Ukraina, Yudi Krisnandia. Kemudian ada mantan duta besar di Rusia, Profesor apa itu. Kemudian ada Profesor Hikmahanto, ya. Kemudian ada juga Profesor apa itu. Jadi memang di penjelasan-penjelasan itu yang sangat-sangat bukan pro ya. Saya katakan tidak pro, Hikmahanto juga tidak pro, Bu Koni juga tidak pro. Ya hanya mereka bukan masalah pronya Pak, tetapi cara menilainya itu beda banget dengan orang lain Pak. Profesor Hikmahanto dengan Ibu Koni kan kelihatannya satu jalan nih kan. Ya, betul, tapi kalau pengamat yang lain, wah, Ukraina yang kasihan lah, inilah itulah. Ya betul. Jadi pendekatannya sangat bagus, Hikmahanto sangat bagus. Dia tidak peduli dengan itu adalah masalah kemanusiaan. Kemudian masalah keseimbangan dunia ini yang sangat-sangat dinominasi oleh blok tertentu, dalam hal ini Amerika, dan tidak fair. Dan Amerika itu selalu dikatakan bermulut manis tapi berbulu domba, berbulu domba tapi serigala. Nah, jadi yang paling menjadi perhatian kemarin itu, saya tidak sempat bertanya ke Bu Koni karena beliau juga ya langsung ini ya, ada ada acara, jadi tidak bisa berlama-lama di Nah, kalau Pak Yudi Krisnandi melihat dari sejarah masa lalu ya, bahwa itu memang Rusia begini Bagono, tetapi pendekatan yang gue ini Pak Hikmahanto dengan Bu Koni sama ya, mereka itu saudara ya. Ukraina dengan Rusia saudara itu, dan bahkan banyak pemimpin di Uni Soviet tadinya itu berasal dari Ukraina. Jadi siapapun ya tidak baik itu kalau berpihak, termasuk Indonesia. Nah, Indonesia di dalam Instagram daripada Pak Jokowi bilang stop perang karena sangat merugikan kemanusiaan dan perdamaian dunia. Itu aja dia sebutkan, tidak menyebut si A si B negara, gitu kan? Itu dia kalau itu kan sesuai dengan pasal 2 Piagam PBB. Itu siapa Pak Jokowi. Tetapi Menteri Luar Negeri kita ini, Retno Marsudi, di sidang umum PBB itu apa? Mengikuti skenario yang disebut Amerika. Jadi kita disebut jadi co-sponsor. Di situ terang-terangan menyebut Rusia. Nah, apa dampaknya bagi Indonesia? Itu beberapa saat kemudian pengusaha-pengusaha dari Rusia itu hengkang dari Indonesia. Nah, hengkang dari Indonesia itu. Nah, ini kalau dampaknya kepada Indonesia. Jadi kalau Pak Hikmahanto sama
Bu Koni bilang ini bukan persoalan agama, harus catat ya, ini bukan persoalan agama, catat. Itu sangat tegas beliau bilang itu. Jangan, ini bukan persoalan agama. Nah, yang kedua adalah Hikmahanto juga bilang ini bukan persoalan agama, ya bukan. Jadi yang paling pas strategi Indonesia apa menjalankan politik bebas aktifnya, jangan berpihak kemana-mana pun. Nanti kalau misalnya Indonesia mengirim peacekeeping, Rusia bisa meledek Indonesia, loh ngapain lu datang ke sini? Bisa diusir balik. Ngapain lu datang ke sini? Perdamaian lu kan udah pro Ukraina. Nah ini di Indonesia sekarang yang kita lihat Pak Paul, menjelang 2024 ini banyak itu yang tadinya ring 1, ini dugaan saya ya, mudah-mudahan salah, banyak yang tadinya dekat ring 1 Pak Jokowi ini sudah mulai bermain-main api. Ya, yang merugikan rakyat jadinya nanti. Rakyat yang susah ini. Coba kalau itu pengusaha dari Rusia sudah hengkang. Pak Tobing bilang apa? Investor terbesar nomor 2 di Indonesia adalah Rusia. Kemudian yang kedua, itu misalnya ekspor Indonesia mana lebih banyak ke Ukraina atau Rusia? Lebih banyak ke Rusia. Indonesia hanya menerima beli gandum dari Ukraina. Nah, hal-hal begini yang kita melihat ya, ini Jokowi ini dikerjain atau nggak ngerti kita itu. Kalau pikiran saya Pak, jangan merugikan kepentingan rakyat, lindungi rakyat. Itu mestinya politik Indonesia bebas aktif, itu dasarnya ya. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, melindungi apa? Ya PKH ini kan kepentingan nasional yang paling utama. Nah, selanjutnya itu misalnya isu-isu agama yang diviralkan di Indonesia, sama itu tujuannya apa? Untuk menggoyang pemerintah ini dan menimbulkan kekacauan di Indonesia, termasuk isu-isu anti Cina lagi inilah, nggak ada hubungannya sama sekali. Siapa yang sedang bermain di sini? Nah, sekali lagi kita minta pemerintah, DPR, para ketua umum partai harus berpihak kepada rakyat. Ini tadi Hotman Paris mengatakan ya, soal partai ini Pak, Hotman Paris, saya baca tadi, ini ada ketua partai politik ya pengki-pengki ke luar negeri, naik jet pribadi dengan artis ke sana kemari. Coba begini ketua partai itu bagaimana? Sontoloyo enggak itu? Sontoloyo. Kurang ajar itu, sangat-sangat kurang ajar. Biadab nggak? Biadab. Bagaimana dia dengan situasi masyarakat Indonesia yang susah ini, dia masih hengki-pengki naik jet pribadi ke luar negeri dengan artis. Nah, kalau kita tahu ini partai mana, jangan pilih. Nah, ini jadi saya berterima kasih ke belum ketahuannya partainya partai apa ya? Oh, dia nggak sebutkan etis Pak. Saya mau tanya tadi partai apa gitu. Dan bukannya satu orang itu partai politik loh. Nah, jadi gini, Amerika, Joe Biden ya, kalau Amerika ini kan dua parpol ini. Joe Biden ini kan Demokrat ya. Demokrat ini ya nggak mau dia terlalu ribut lah. Tapi coba kalau Republikan ini ultranasionalis, ultra konservatif, itu jangan coba-coba, dia ekspansionis ini. Kalau Republikan, jadi tunggu dulu Trump turun, baru Putin menyerang, karena dia lihat ini, Demokrat ini pertimbangannya banyak. Dan jangan lupa, ekonomi Amerika ini kan sudah ancur-ancuran. Mikir dia kalau ikut terjun ke sana. Nah, jadi sebenarnya kalau dari sisi pertahanan, mengutip apa yang dikatakan oleh Bu Koni, sudahlah. Ukraina itu bilang kami tidak memang mau gabung NATO, atau orang NATO bilang permohonan kamu kami tolak dah. Jadi ada buffer zone kan, udah selesai. Sebenarnya yang saya mau tanya tadi ke Bu Koni, ini Rusia mau betul-betul menghancurkan atau memerebut Ukraina? Enggak loh Pak, tadi saya juga mau komentar itu tadi sama Bu Koni juga benar. Jadi kan ada di berita itu dua pernyataannya Putin kan. Kalau Zelensky masih mau ngelawan, akan saya hilangkan Ukraina dari peta dunia kan? Iya. Tetapi kan sebenarnya enggak, berarti kan dia sebenarnya bukan mau menganeksasi Pak. Dia cuman mau kasih tahu ke si Ukraina dan NATO ini kan. Tolong jangan mengancam saya, intinya begitu kan. Artinya tujuannya dia kan cuman mau berhenti di situ dan kasih tahu si Ukraina bahwa saya nggak main-main dengan ucapan saya. Jadi hanya mau berhenti di situ saja. Tadi bilangnya begini, targetnya itu kan pengakuan si Ukraina terhadap Crimea itu, karena Ukraina kan tidak mengakui Crimea, dianeksasi oleh Putin kan. Nah, targetnya pertama itu, kedua adalah jangan ada
seperti diskriminasi terhadap orang-orang Rusia dari Ukraina. Karena terjadi itu kemarin saya baca di BBC kalau nggak salah ya. Nanti saya cari ya, itu saya baca di BBC itu. Nah, jadi itu targetnya Putin dan ada beberapa nih, ada 3 atau 5 poin itu ya. Jadi tujuannya bukan menganeksasi, Pak, kecuali kalau Zelensky ngelawan terus. Ini kan sudah selesai nih harusnya nih. Ini kan sudah selesai. Tapi kalau diterusin, ya Ukraina akan dihapuskan dari peta dunia, akan hilang selamanya. Putin bilang begitu. Jadi kalau masih bandel intinya begitu kan. Zelensky. Iya, itu ada ditulis di BBC, nanti saya carikan ya sambil carikan itu. Pak Paul. Sepakat. Sebentar. Pak, lanjut, Pak Putra. Jangankan ketua partai, Pak. Ketua tim KC aja ke luar negeri, tapi pakai isu pribadi, bukan jet pribadi, Pak. Saja Pak Putih. Oke, Pak Putih luar biasa ya. Supaya jangan tegang, kita ini jangan terlalu tegang. Gitu, jangan ketua partai ya, ketua pembela MKC aja pergi ke Amerika ya. Tapi bukan pakai jet pribadi, Pak. Pakai isu pribadi. Pakai isu pribadi. Jadi kembali lagi tadi Pastor, ya sepakat penilaian itu. Emang aneh-aneh sekarang. Oke, ini Pak Putih dia. Oke nih Pak Gading Martin ini, wah jangan tegang-tegang ya. Kita ini seru banget kayak bahas apa gitu ya. Kayak bahas dapur nggak ngebul aja kita ini bahas negara orang. Oke Pak Gading Martin silakan. Sedikit lagi Pak Paul. Oh iya Pak Santiaman, lanjut. Jadi sepakat dengan pendapat Pak Paul itu. Kalau saya menilai ya, dengan belajar apa yang dikatakan oleh Pak Junior Stobing, kalau Rusia itu mau menghantam itu Ukraina cepat, kenapa dia tidak langsung menghantam pusat kekuatannya kan? Nah, itu tadi tanda-tanda itu ya. Jadi memang dia bukan menganeksasi. Saya sependapat dengan Pak Paul itu. Jadi yang intinya adalah tuntutannya itu seperti yang dibilang Bu Poni, sudahlah, jangan mau masuk ini NATO supaya jadi buffer zone. Nah itu kesimpulannya. Nah bagi Indonesia Pak, sekarang ya bagi Indonesia gini, tadi siapa yang bertanya itu Fat ya, masalah aliansi. Nah ini agak bergeser sedikit, tapi erat kaitannya Pak. Sekarang Indonesia kita tahu secara geografi dikelilingi oleh masyarakat apa? Ya adalah negara-negara persemakmuran. Di atas sana adalah China. Ya, di bawah sini di selatan adalah Australia. Itu kan negara-negara persemakmuran termasuk New Zealand. Maka ketika Indonesia mau diserang, siapa yang mau menyerang dia? Paling nanti dari Indo-Pasifik sana, kan nggak mungkin. Jadi menjadi pertanyaan kita ini agak menyimpang di kita supaya kita aware juga. Kenapa Indonesia ya belanja alutsista dari Prancis? Prancis itu aliansi mana itu? Ya kan? Kenapa bukan dari Inggris? Kenapa tidak seperti yang dibilang apa tadi Ibu Tony Soekarno itu, pegang Amerika, pegang Rusia, ya? Bila perlu pegang itu China, beli dari Amerika, beli dari Rusia, beli dari China, aman kan? Ini kenapa harus dari Prancis? Dan itu 1.788 kuadriliun rupiah loh. Sementara di Indonesia ini minyak goreng sama harga naik. Apa ini? Kembali lagi, ini Jokowi ini lemah atau didikte atau apa? Tadi saya baru mengikuti Zoom ya dari Lemhanas itu kepala Lemhanas itu yang baru itu Wijanto. Dia bicara begini ini strategi perang. Cuma saya tanya, Pak, ini informasi yang sifatnya terbuka atau rahasia? Kok Bapak bicara terbuka itu rencana pertahanan ini biayanya anggarannya dari mana? Sementara Indonesia juga beli pesawat sudah ada perjanjiannya dari Korea Selatan 500 dan Korea itu karena didengar Indonesia membeli Rafael dari Prancis, dia kan wah ini Indonesia ini jangan-jangan ngutang ke Korea nggak bayar. Akhirnya mereka diskusi bayar tapi pakai komoditi. Nah hal-hal begini yang perlu kita ketahui tentang Indonesia. Jadi ada apa ini kan? Saya tidak menyebutkan Prabowo ya silakan. Tapi 1.701,788 kuadriliun loh, bukan sedikit itu Pak.
anggaran pertahanan itu. Sekarang kita kena COVID, kena ini, kena itu. Nah, bagi kita yang di apa ini, yang di Zoom ini, ya dengan ini kita paham. Jadi kalau ada apa namanya isu sana sini, kita sudah bisa melihat ini mau dibawa kemana. Kalau saya selalu berpikiran ini 2024 sangat-sangat kritis. Dalam arti kalau kita tidak berperan, nah kita akan repot. Berperan bagaimana? Nah itu kan kita desain nanti. Jadi ini ada tambahan dari saya untuk nanti kita ke depannya ya apa namanya ini menyikapi isu-isu itu. Nah, yang saya sangat pentingkan itu adalah misinya kita dan Galarua. Kita fokusnya adalah bagaimana ada perhatian kepada rakyat. Ya, rakyat yang tertindas, rakyat yang lemah, ya. Itu ada Maris itu kan salah satu contoh. Nah, inilah yang bisa saya berikan sebagai gambaran sekaligus menanggapi bukan menanggapi lah, mungkin apa namanya itu dari Bu Koni tadi yang disampaikannya itu. Terima kasih Pak Paul, terima kasih teman-teman. Ya, kita semakin melalui Zoom ini semakin dicerdaskan dan kita harus tetap di depan. Ya, terima kasih Pak Gading.